Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Sally dalam ibadah hari Minggu, pelayanan teruna, Pelkat Teruna, di Minggu tanggal 28 Maret 2021. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kakak persilahkan untuk adik-adik ambil waktu bersaat teduh sejenak untuk kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Baik adik-adik, mari kita menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Keesan 155, baiknya yang pertama dan kedua, di bawah judul Putri Sion, Nyanyilah. Ya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau kembali boleh mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat Teruna Tuhan, GPB Jemaat Anugerah Bekasi. Lagi-lagi Engkau berikan kami kesempatan bangun di pagi hari yang indah ini dengan keadaan dan tubuh yang sehat.
Dan di pagi hari ini kami memulai ibadah kami. Kiranya Engkau layakkan kami, hapus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, serta kami juga boleh belajar dari firman-Mu di minggu pagi hari ini, dan kami boleh menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesahan 82, baitnya yang pertama dan ketiga. Adik-adik persekutuan teruna yang Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu, Shalom. Pada hari Minggu ini kita akan membaca Alkitab tentang firman Tuhan di Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi kita persiapkan dulu bacaan kita. Setelah kita menemukannya, kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ketika Engkau boleh berkenan atas firman-Mu yang boleh tersampaikan nanti Tuhan melalui hamba-Mu yang hina ini Tuhan, yang penuh dengan segala kekurangan, Tuhan Yesus Engkau menolong agar kami boleh menyampaikannya kepada anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak teruna kami. Tolong kami Tuhan, kuasai anak-anak teruna kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan roh hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika hamba-Mu yang menyampaikan ini juga Tuhan, boleh Engkau beri hikmat, marifat dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Inilah kami ya Bapa, Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, kami sudah boleh siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosiana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus berkati, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem berdasarkan apa yang sudah banyak yang diperbuat, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat-mujizatnya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ada yang lumpuh bisa berjalan kembali, ada yang buta matanya dicelikan kembali, lalu ada seorang janda di Sunem juga, anaknya yang terbaring yang sudah dikatakan meninggal itu dia dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, jadi itulah yang juga memotivasi bangsa Israel untuk berharap kepada Kristus sebagai pemimpin bangsa itu. Nah, ketika Tuhan Yesus yang disambut sebagai Raja Israel yang menaiki seekor keledai ini, mereka berpengharapan bahwa inilah pemimpin bangsaku nanti ini, bangsa Israel ini. Ketika Tuhan Yesus menjadi raja, Tuhan Yesus bisa melepaskan bangsa Israel itu dari penjajah bangsa Romawi pada waktu itu. Itu yang menjadi harapan mereka, yang menjadi keinginan mereka. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, biasanya seorang raja itu notabene-nya pakai baju zirah, ada jubahnya, terus naik kuda gitu kan. Pokoknya seperti itulah gambarannya. Namanya orang suatu kerajaan atau suatu kaisaran itu seperti itulah. Dia punya kostumnya itu ya, apalagi raja kan. Belum ada mahkotanya lagi. Nah, akan tetapi di sini yang dilihat di sini adalah Tuhan Yesus menunggangi keledai sini ya. Keledai beban yang muda gitu. Nah, kalau mau boleh diartikan, keledai ini mempunyai makna yang mengartikan bahwa Tuhan Yesus itu membawa misi perdamaian dari Tuhan Allah. Nah, melalui diri Tuhan Yesus, Allah mau menyampaikan perdamaian dengan umat manusia. Dan keledai pun melambangkan semua adalah melambangkan kelemah lembutan, kerendahan hati, yang penuh kasih. Itulah yang mau diperlihatkan oleh Tuhan, ciri khas dari Tuhan Yesus itu. Orang yang sangat baik. Dan Tuhan Yesus juga ketika menolong seseorang juga tidak memilih orang tuh harus bangsa Israel kah, yang bukan orang Israel kah. Selalu Tuhan Yesus menolong. Karena yang Tuhan Yesus lihat itu adalah iman daripada orang itu sendiri. Ketika meminta tolong kepada Kristus, itu pertama yang Tuhan Yesus lihat. Bukan dari suku atau bangsanya, atau dari background orang itu. Itu ya Tuhan Yesus. Punya hubungan, punya connecting dengan sesama itu sangat luas gitu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi,
Nah, namun ketika kegembiraan itu menyambut Tuhan Yesus dengan gegap gempita, exciting banget deh waktu itu bangsa Israel menyambut Tuhan Yesus itu. Inilah raja gitu ya, akan memimpin bangsa Israel yang membebaskan dari penjajahan Romawi. Itu harapan mereka. Lalu apa yang terjadi, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus berkati? Ketika namun kegembiraan itu sirna, hilang ketika mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan. Dan banyak dari mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Yang awalnya tadi percaya, yang awalnya tadi meyakini Tuhan Yesus ditinggalkan. Karena tidak sesuai dengan harapan mereka dan keinginan mereka dan apa yang mereka ingin wujudkan dalam diri Tuhan Yesus sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, apakah kita seperti mereka juga kah? Meninggalkan Tuhan Yesus ketika keinginan kita, harapan kita yang semu tidak terpenuhi, kita tinggal Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu kalau mau memberikan sesuatu kepada kita itu, diberikan berkat itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kita. Keinginan Tuhan itu adalah kebutuhan kita yang Tuhan beri. Nah, ketika itu terjadi pada diri adik-adik, pada diri saya dan yang lainnya, apakah kita meninggalkan Kristus? Tentu tidak. Kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Karena kita sudah menerima karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib dan dengan darahnya yang kudus. Melalui baptisan yang dimateraikan kepada kita, kepada semua orang percaya. Jadi adik-adik, ketika adik-adik masih kecil atau masih umur berapa tahun lah ya, mama papanya ke gereja membawa adik mempersembahkan kepada Tuhan, inilah anak saya, untuk menerima sakramen baptisan kudus, dimateraikan sebagai anak Kristus, sebagai anak Tuhan gitu, dipersiapkan untuk itu. Seperti itu adik-adik ya. Nah, oleh karena melalui karya kasih-Nya, di mana kita sudah dibaptis, kita sudah mengenal Tuhan Yesus melalui ajaran-ajaran orang tua, melalui ajaran kakak layan. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita setia kepadanya, terus kita mentaati segala ajaran-ajarannya dan firman-Nya kita lakukan, mentaati aturan-aturan di sekolah, mentaati aturan di rumah, lalu belajar hidup untuk berdisiplin dari saat sekarang ini, terus berani berkata jujur, berani mengungkapkan, oh saya bersalah nih, tolong dong diperbaiki. Nah, itu berani. Lalu diisi lagi kehidupan adik-adik itu dengan peduli dengan orang lain. Peduli itu dalam arti melakukan hal yang baik dan benar. Di dalam kita boleh menopang, menolong seseorang atau memberi semangat lah, support begitu kepada teman-teman PT, Pusat Teruna, misalnya teman di sekolah, teman di lingkungan tempat adik-adik bertetangga atau tempat teman adik-adik sepermainan atau komunitas seperti itu. Nah, itu yang Tuhan kehendaki bagi sesama kita, supaya ada seperti Kristus yang sudah punya hubungan baik gitu dengan bangsa Israel yang juga dengan bangsa yang lain gitu, ketika iman itu ada dan percaya kepada Kristus. Nah, itulah yang membawa sukacita bagi Tuhan Yesus. Adik-adik persekutuan teruna yang Tuhan Yesus berkati, ada suatu cerita. Saya pernah mendengar cerita itu seperti ini. Kalau bahasa anak sekarang itu apa ya? Based on the true story katanya. Jadi diambil dari cerita kisah nyata. Nah,
Kejadian itu adalah ketika perang Vietnam itu terjadi tahun 1955 sampai dengan 1975, kurang lebih 20 tahun lah ya. Nah, ketika Amerika mengirimkan tentaranya, bahkan di antara tentaranya itu ada yang menjadi wajib militer, anak-anak masih muda. Sekitar tuh usia tuh 16 tahun ke atas lah, masih teruna-teruna lah seperti adik-adik ini ya. Karena itu wajib militer, karena untuk negara, jadi orang-orang tua itu merelakan anaknya untuk ikut berperang gitu. Nah, salah satu dari keluarga ini suami istri, dia hanya mempunyai satu anak. Anaknya itu berprestasi di sekolah, perilakunya baik, pokoknya bagus anak itu berperilakunya. Nah, ketika diminta untuk wajib militer itu, orang tuanya merelakanlah anaknya untuk ambil bagian. Nah, ketika terjadi pergolakan perang Vietnam itu, mereka mulai tersudut dan dibantulah, diambil oleh teman-teman yang lain gitu, pakai helikopter gitu ya, diambil. Nah, salah satu temannya ada yang tertinggal. Ya, anak yang baik hati ini dia turun kembali, dia ambil temannya, bawa ke atas, selamat temannya, dia tidak selamat. Meninggallah dia. Gitu. Disampaikan ke orang tuanya bersedih gitu, karena anak satu-satunya, tapi orang tuanya boleh bangga bahwa anaknya menyelamatkan temannya begitu. Nah, lalu kemudian tahun berganti tahun, ketika si orang tua yang kehilangan anaknya ini rindu kepada anaknya, dia mengundanglah anak muda yang telah diselamatkan oleh anaknya ini ke rumah untuk mau mengobrol dalam jamuan makan malam. Tapi kok lama anak ini belum datang-datang. Sampai lilin yang dinyalakan atas meja itu pun juga sudah 3/4 itu sudah mulai mencairkan. Lama sekali. Akhirnya datanglah anak itu. Tidak tepat waktu kan berarti anak itu. Datang juga akhirnya. Alangkah terkejutnya kedua orang tua ini ketika melihat anak ini udah kumel, seperti nggak mandi berhari-hari, mabuk lagi. Terus bicaranya sembarangan, gesturnya itu nggak ada yang namanya sopan santun sama sekali. Orang tua ini sangat sedih dan kecewa. Saking sedihnya, kedua orang tua ini menyampaikan perkataan, kenapa tidak kamu saja pada waktu itu yang mati? Jangan anak saya. Itu disampaikan pada anak muda itu. Nah, adik-adik Persekutuan Taruna yang Tuhan Yesus berkati, cerita dari True Story ini mau mengingatkan juga kepada adik-adik dan kita semua bahwa pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib jangan kita sia-siakan. Jangan kita ingkari, jangan kita tinggalkan, dan jangan kita isi dengan kehidupan yang sia-sia, yang tidak berguna. Khususnya adik-adik teruna ini jangan lama stepnya yang mau SMP, SMA, terus mau kuliah lagi. Nah, itu diisi dengan hal-hal yang berguna dalam kurun waktu itu. Sehingga nanti ketika menjelang dewasa ada suatu keberhasilan yang Tuhan Yesus sediakan itu, adik-adik bisa meraihnya dengan proses yang Tuhan Yesus berikan, memperoleh hasil yang gemilang. Seperti Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus, dia mati di kayu salib agar supaya kita selamat, supaya kita menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan, dalam iman percaya padanya. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki untuk adik-adik teruna dan kami, untuk kami lakukan. Ya. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengisi kehidupan itu dengan waktu yang ada yang Tuhan berikan itu, kita boleh berkarya dalam kasih Kristus. Sehingga adik-adik Persekutuan Taruna ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang handal, pribadi-pribadi yang kudus, pribadi-pribadi yang survive ketika menghadapi tantangan, karena berdasarkan iman percaya pada Kristus. Nah, itulah
yang dimaksud pengorbanan Kristus itu, untuk itulah kita dapatkan, karena Tuhan itu sudah membayar semuanya itu, sehingga membayar dengan darahnya itu, sehingga kita memperoleh keselamatan, memperoleh berkat hidup, memperoleh keberhasilan dalam kehidupan ini, ya adik-adik. Nah, jadi ketika adik-adik mengalami hal-hal yang gak nyaman, apa itu di sekolah misalnya, karena kita juga sedikit nggak terlalu banyak teman lah, karena kita orang Kristen, kadang-kadang kita dibully, jangan takut, ambil sikap yang biasa-biasa saja. Kalau adik-adik juga merasa juga nggak nyaman, sudah merasa tertekan, terus nggak ada yang bicara, adik-adik bisa berbicara dengan kakak Layan, ada kakak Seli, ada kakak Sali, ada kakak Niken apalagi, dan kakak-kakak yang lain. Kalau misalnya di rumah misalnya lihat mamanya sibuk atau papanya lagi sibuk, ada kakak Layan. Karena apa? Karena adik-adik ini disitulah dibentuknya, Tuhan membentuk karakter menjadi pribadi-pribadi yang Tante tadi bilang, yang handal, yang kudus, yang survive. Nah, adik-adik pesan teruna yang Tuhan Yesus kasihi, di firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan jadi seperti bangsa Israel ini, cuman mau enaknya aja, mau gampang gitu ya. Tapi dia tidak mau memperjuangkannya itu untuk mencapai sesuatu dalam pengharapan itu. Padahal Kristus sudah lebih dulu melakukannya itu untuk bangsa Israel, untuk kita semua selaku orang percaya. Jadi tetap ikut Tuhan Yesus, taat pada Tuhan Yesus, setia kepadanya. Kalau semua itu boleh terjadi sampai nanti adik-adik menjelang dewasa, maka damai sejahtera dalam kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus akan melimpahi dalam kehidupan adik-adik pesan teruna, mama papanya, saudara-saudara semua, dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh mampukan untuk kita semua memperlakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Baik, terima kasih untuk firman-Nya Tante Ning. Semoga kami anak-anak yang boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mempraktekkan firman yang boleh kita dengar tadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hanya kasih Kristuslah yang boleh terpancar dan tercermin dalam kehidupan kita. Ya, baik, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Kesan 320, baiknya yang pertama saja, nama Yesus berkumandang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami setiap anak-anak-Mu dalam ibadah di minggu pagi yang indah ini. Tuhan, kami bersyafaat kehadirat-Mu, kami ingin mendoakan untuk gereja dan pelayanan kami. Kau berkati GPB Anugerah Bekasi dalam segala aspek pelayanan yang ada. Dan Kau berkati akan pendeta kami dan juga seluruh PLK dan komisi yang ada, agar kiranya dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, Kau juga berkati akan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Jadikanlah bangsa kami ini bangsa yang takut akan Kau, bangsa yang dapat melewati masa-masa tersulit
yang boleh bangsa kami ini hadapi. Agar kiranya kesejahteraan boleh ada bagi negara kami. Kau berkati juga bagi orang yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah selama pandemi ini ataupun yang berjuang. Kiranya yang kau berkati mereka semua melalui obat-obatan yang mereka konsumsi dan dokter-dokter yang merawat mereka. Terima kasih ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang tak putra mengajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang besar kepada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, tiba saatnya kita masuk untuk memberikan persembahan. Untuk adik-adik boleh memberikan persembahan dengan menitipkannya kepada orang tua adik masing-masing. Di dalam amplop bertuliskan persembahan IHMPT 28 Maret 2021 yang nantinya orang tua boleh titipkan saat ibadah siang maupun ibadah sore. Ya, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 39, Bukan Karena Upahmu. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu, walau mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami serahkan persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa juga bagi para pengelola persembahan ini. Biarlah Kau jaga mereka sehingga dapat menggunakannya dengan seksama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini hanya dalam tangan-Mu saja. Amin. Tiba saatnya kita menutup ibadah kita di minggu pagi hari ini. Sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, di tanggal 4 April 2021, hari Minggu jam 9 pagi, kita akan mengadakan ibadah online atau ibadah minggu online melalui Zoom dalam rangka Paskah dengan gabungan dari anak-anak pelayan teruna di GPIB Harapan Indah Bekasi dan GPIB Menara Kasih Bekasi. Jadi nanti kakak-kakak layan akan memberikan link Zoom-nya di WA Group. Adik-adik bisa mengikuti ibadah tersebut dan nanti akan dihitung absen juga. Lalu yang kedua adalah akan diadakan lomba kuis Alkitab melalui quizzes after ibadah. Jadi adik-adik setelah ibadah jangan dulu meninggalkan online room-nya atau online Zoom-nya karena akan ada hadiah menarik dari kuis Alkitab lewat quizzes. Lalu yang ketiga, masih ditunggu untuk adik-adik yang mau mengikuti kompetisi lomba storytelling tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Materinya dari Matius 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik boleh sekreatif mungkin membuat video tersebut dengan menceritakan tentang kebangkitan Yesus melalui alat peraga, ataupun videonya boleh diedit sekreatif mungkin. Kita tunggu sampai tanggal 2 April 2021. Videonya bisa dikirimkan melalui WhatsApp video ke kakak Layan atau ke Kak Sally.
Dan adik-adik bisa menemukan nomor Kak Sally di WA Group. Untuk pertanyaan lebih lanjut tentang ibadah ini dan kompetisi di tanggal 4 April, adik-adik bisa langsung menghubungi Kak Sally atau kakak-kakak lainnya ya. Baik, kita akan menutup ibadah kita di minggu pagi hari ini lewat menyanyikan dari Kidung Kaesan 591, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ku Suka Menuturkan. Happy Sunday, God bless you all. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang menawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik persekutuan teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah boleh menyelesaikan ibadah kita yang Tuhan sudah boleh berkenan. Kita berdoa dan kita meminta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah di dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan kasih karunia-Nya kepada adik-adik persekutuan teruna, kepada kakak-kakak layan, kepada mama papa, kepada saudara-saudara yang ada yang sudah boleh ambil bagian dalam ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk memperlakukan kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kapasitas kami, sehingga kami boleh bersaksi dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak teruna kami di dalam masa remajanya, di dalam masa pertumbuh perkembangan akan jiwanya Tuhan, pertumbuh perkembangan ketika dalam teman permainannya, komunitas yang baik Tuhan tolong berikan kepada anak-anak terkasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah boleh menerima berkat Tuhan dalam damai sejahtera kasih Allah. Amin.